Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan memberikan tutorial terkait bagaimana cara membuat presensi atau daftar hadir dengan menggunakan e-learning Unuja. Nah, Bapak Ibu ketika sudah masuk di dashboard, nanti akan muncul beberapa kelas yang menjadi tanggung jawab kita atau yang kita ampuh gitu. Kemudian kita cukup masuk saja di bagian kelas yang akan kita buatkan daftar hadirnya. Pertama kita masuk, saya akan gunakan ini di template e-learning Unuja. Di bagian ini nanti ada beberapa isian, ada beberapa aktivitas yang dapat kita isi. Yang pertama ada form diskusi, daftar hadir, kemudian ada ringkasan dan bahan pertemuan 1. Ini masih mungkin berubah, cuma kali ini kita hanya akan fokus di bagian daftar hadir. Nah, jadi untuk membuat daftar hadir, silakan klik di bagian daftar hadir. Nah, di bagian status set, Bapak Ibu bisa melihat ini. Untuk settingan defaultnya atau settingan awal yang kami tetapkan itu ada 3. Yang pertama H untuk hadir, I untuk izin atau sakit, kemudian A untuk absen. Dan masing-masing ada poinnya. Hadir poinnya 2, izin poinnya 1, kemudian absen poinnya 0. Nah, di bagian available for students, ini ada isian. Kalau memang Bapak Ibu menginginkan bahwa presensi itu muncul sekian menit, maka Bapak Ibu tinggal mengisikan ini. Jadi misalkan ini diisi 60, maka ini artinya presensi ini akan muncul 60 menit sejak kelas dimulai sesuai jadwalnya gitu. Jadi kalau misalkan dibiarkan, berarti kalau kita cek di help ini ada keterangannya ya, when attendance their own attendance, kesimpulannya ini ya, if it's set to 0 it will be hidden. Kalau misalkan di set 0 berarti ini tidak akan pernah muncul. Tapi kalau misalkan if empty, the status will always be available. Jadi status ini akan selalu muncul. Tapi pengalaman saya ini munculnya bisa sampai 1 hari gitu. Jadi sementara saya kosongi saja. Nah, di bagian ini ada automatically set when not marked. Jadi nanti mahasiswa itu pasti akan mencentang gitu, atau nanti Bapak Ibu akan mencentang presensi itu tadi atau mengklik lah. Nah, kalau misalkan nanti kita lupa atau misalkan mahasiswanya tidak mengikuti aktivitas sama sekali, maka ada isian otomatisnya. Nah, sementara saya set di sini di absen. Artinya kalau misalkan mahasiswa tidak memark atau merespon di presensi, maka dia otomatis akan tersetting absen atau dan nilainya adalah 0. Oke. Kalau misalkan sudah, Bapak Ibu tinggal klik update. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan ini, cuma sementara dibiarkan dulu saja. Selanjutnya untuk ke bagian menambahkan presensi. Jadi Bapak Ibu tinggal menuliskan saja di sini tanggal mulai perkuliahannya tanggal berapa gitu. Jadi kalau misalkan kita ikut kalender akademik, maka kita bisa set ini di tanggal 24 Februari. Ini isi aja 24. Kemudian Februari tahun 2024 gitu. Nah, time-nya sekarang waktunya jam mengajarnya Bapak Ibu jam berapa? Jadi misalkan kita set aja ini jam 9 sampai dengan anggap aja jam 10.40 misalkan seperti itu, 10.20 lah. Nah, kita bisa set seperti ini. Nah, kemudian agar presensi ini bisa berulang sebanyak 16 kali, maka kita klik di multiple sessions. Di bagian ini kita klik yang ini, repeat the session above as follows. Jadi bagian ini artinya presensi ini akan diulang sebanyak sesuai nanti berapa minggu gitu. Nah, kemudian kita mau repeatnya repeat on what day. Jadi mau diulang di hari apa? Karena perkuliahan tadi kita mulai di tanggal 24, anggaplah saya ngajarnya dari Sabtu. Dari Sabtu, maka saya tulis saja di Sabtu. Ini dan diulangnya selama berapa minggu? Berapa minggu sekali, karena seminggu sekali ada perkuliahan, maka ini kita tulisnya 1 minggu. Nah, di repeat until ini ada isian berapa kali sampai tanggal berapa ini perkuliahan ini berlangsung. Nah, kita sesuaikan saja sama kalender akademik, karena di kalender akademiknya itu sampai tanggal 8 Agustus untuk UAS. Sementara saya isikan aja. Jadi 8, kemudian yang ininya Agustus, ya benar Agustus. Oke, UAS itu sampai 8 Agustus ya, tahun 2024. Nah, di bagian student recording ini ada pilihan allow students to record on attendance. Jadi kalau misalkan ini dicentang, nanti
mahasiswa bisa merekam kehadirannya sendiri. Jadi ada menu yang bisa diklik, jadi ada keterangan submit yang bisa dicek, yang bisa dipilih oleh mahasiswa, jadi mereka nanti otomatis terhitung hadir. Nanti akan ada sesi sendiri untuk pengisian presensi bagi mahasiswa. Jadi ini sementara saya centang aja agar mahasiswa bisa mencentang. Ya. Kalau misalkan ini centangnya dihapus, ini nanti yang bisa ngisi presensi hanya dosen atau pengajarnya. Kalau yang ini berarti mahasiswa juga bisa mengisi. Saya centang aja. Kemudian di bagian automatic marking ini kita bisa set yes atau no juga nggak masalah. Artinya nanti ada presensinya bisa otomatis gitu. Jadi mahasiswa tinggal masuk aja di aktivitas, langsung otomatis dia terhitung hadir, semacam kayak gitu. Kita bisa klik di sini. Jadi nanti kalau mahasiswa langsung hadir, mahasiswa hadir di presensi, maka dia otomatis dihitung hadir karena dia sudah mengklik bagian daftar hadir. Jadi nggak perlu klik submit tapi terhitung hadir seperti itu. Oke, sementara kita seperti ini, kemudian kita add tambahkan. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita lihat muncul presensi dari 24 Februari sampai dengan tanggal 3 Agustus gitu. Kenapa 3 Agustus kok enggak 8? Tentunya karena 8 itu hari Kamis, jadi tidak masuk. Nah, ini tentunya masih terlalu banyak, ada 24 kali pertemuan. Nah, Bapak Ibu bisa menghapus bagian yang libur. Nah, bagian libur itu kapan? Kalau kita cek di kalender akademik, maka ada tanggal 9, pada tanggal 9 Maret sampai dengan 21 April 2024 itu libur. Berarti 9 Maret kita bisa centang di sini. Mulai 9 Maret ini kita libur sampai dengan 21 April. 21 April itu yang paling dekat dengan 21 April adalah 20 April. Nah, ini kita bisa centang semua Bapak Ibu karena kita mau menghapus ini. Kita centang bagian yang mau kita hapus. Oke, sudah tercentang, ada 7 pertemuan. Di bagian pilih kita pilih hapus, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya ini sekedar konfirmasi, kalau memang sudah yakin Bapak Ibu tinggal klik lanjut. Nah, maka otomatis sudah terhapus dan ini tinggal 17 pertemuan gitu. Nah, demikian tutorial cara untuk membuat daftar hadir menggunakan e-learning.